berikan kita kekuatan serta kesempatan sehingga kita semua bisa berkumpul pada siang hari ini di kelas Naim yang kita cintai ini. Salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebelumnya kamu ke situ. Baik, sebelumnya terima kasih Ustazah atas kesempatannya pada hari ini, dan disclaimer dulu ya Zah, Sika menyampaikan di sini berdasarkan buku yang telah dibagikan yaitu Muhammad Tawadku. Jadi materi yang akan Sika presentasikan hari ini itu tentang bagaimana masa Rasulullah itu menjadi Rasul. Jadi kita langsung saja ya Zah. Baik, sebelum kita memasuki bagaimana Rasulullah itu bisa menjadi Rasul, kita harus mengetahui dulu cerita awalnya ya Zah. Jadi sini Sika membahas dulu tentang Ali bin Abu Thalib. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib ini merupakan salah satu sahabat Rasulullah SAW yang dimana Ali bin Abu Thalib ini tinggal bersama Rasulullah itu pada saat sekitar umur 5 atau 6 tahun dengan Rasulullah. Jadi Ustazah, kenapa Ali bin Abu Thalib ini bisa tinggal bersama dengan Rasulullah? Jadi ceritanya begini Zah. Pada saat itu Abu Thalib ayahnya Ali itu mengalami paceklik gitu. Paceklik itu kejadian yang seperti kemarau yang panjang gitu ya kan Zah. Jadi pada saat itu Abu Thalib itu mengalami ekonomi yang sulit. Jadi Rasulullah bersama Hamzah dan Abbas mempunyai maksud datang ke rumah Abu Thalib untuk mengadopsi anak-anak Abu Thalib, karena anak Abu Thalib ini lumayan banyak ya Azza. Jadi untuk meringankan beban Abu Thalib sendiri, Rasulullah, Hamzah dan Abbas itu datang ke rumah Abu Thalib bermaksud untuk mengasuh anak-anak beliau. Jadi di sini Hamzah mengasuh anak Abu Thalib yang bernama Ja'far, dan juga Abbas itu mengambil anak Abu Thalib yang bernama Thalib, dan Rasulullah sendiri mengambil Ali bin Abu Thalib untuk diasuh. Dan yang tinggal bersama Abu Thalib itu hanya satu putra bungsunya yaitu Aqil. Jadi kenapa Rasulullah mau mengasuh Ali bin Abu Thalib? Ini tuh sebagai balas budi Rasulullah kepada Abu Thalib yang telah menjaga beliau dari kecil gitu. Sejak kakek Rasulullah SAW Abu Thalib itu meninggal, Abu Thalib lah yang menjaga Rasulullah. Jadi ini sebagai balas budi Rasulullah kepada Abu Thalib. Nah, berkat didikan Rasulullah, Ali bin Abu Thalib ini menjadi pemimpin yang adil, dan juga Ali bin Abi Thalib ini kita ketahui akan menjadi menantunya Rasulullah yang mempunyai anak yang bernama Hasan dan Husain, dan kita ketahui Hasan Husain itu adalah cucu kesayangan Nabi gitu. Jadi membahas tentang cucu gitu. Rasulullah SAW ini sangat mencintai anak-anak Zah. Nih, ada suatu cerita Zah, satu hari itu ada nama anak yang bernama Umamah, itu putri Zainab. Beliau Rasulullah SAW ini sedang melaksanakan sholat, dan Umamah ini seorang anak kecil memainkan jubahnya Nabi Rasulullah SAW, tapi Rasulullah itu tidak marah. Bahkan Umamah ini menaiki punggung Rasulullah ketika saat sholat. Betapa mulianya Rasulullah. Coba bayangkan Zah, kalau misalnya kita berada di posisi Rasulullah, apa yang kita lakukan? Kalau misalnya kita sedang sholat, punggung kita dinaiki oleh anak kita, mungkin kita langsung memarahi anak kita. Tapi tidak dengan Rasulullah. Rasulullah malah tersenyum dan
memeluk anak itu. Dan ada lagi satu cerita, Zah. Pada saat itu Rasulullah sedang menggendong seorang anak kecil, dan anak kecil ini mengencingi jubah Rasulullah sehingga jubah Rasulullah itu basah. Dan apa yang dilakukan oleh ibu anak itu? Ibu anak itu langsung mengambil anak itu dan memarahinya. Dan Ustazah tahu apa yang dikatakan Rasulullah? Rasulullah mengatakan seperti ini, air kencing ini bisa kita bersihkan, tetapi luka anak yang kita marahi, yang kita pukuli itu tidak akan pernah hilang gitu. Jadi Masya Allah sekali Ustazah, Rasulullah itu tidak pernah melakukan kekerasan. Rasulullah itu sangat penuh dengan kelembutan. Jadi Rasulullah meskipun dikencingi tapi tetap berkata lembut. Coba kita di posisi Rasulullah, kalau kita dikencingi oleh anak murid kita, mungkin kita sudah marah-marah gitu ya kan, Zah? Jangan pas anak ngompol gitu, ya Allah nak, kenapa kamu ngompol? Pasti kita seperti itu kan, Zah? Ya, tapi beda dengan Rasulullah. Rasulullah malah berkata, air kencing ini bisa dibersihkan, tetapi seorang anak yang dipukuli akan tetap terluka. Jadi Masya Allah sekali Rasulullah ini dalam menjaga hati seseorang yang selalu berkata lembut. Udah dijemput nenek? Udah kakak WA? Baik, selanjutnya itu pandai bergaul. Rasulullah tidak pernah menolak satu undangan pun. Sesibuk apapun Rasulullah itu selalu menghadiri undangan. Jadi mungkin kalau kita sendiri kadang malas gitu kan menghadiri undangan, tetapi Rasulullah dengan kesibukannya Rasulullah tetap datang. Selain itu adab Rasulullah juga bagus ya. Di sini diceritakan bahwa cara bicara Rasulullah itu penuh dengan lemah lembut. Di sini Rasulullah itu tidak banyak bicara, Ustazah. Rasulullah itu lebih banyak mendengarkan. Jadi Rasulullah itu akan bicara pada saat yang penting saja, tidak bertele-tele. Jadi Rasulullah itu lebih banyak mendengarkan teman-teman dan para sahabatnya. Dan ketika Rasulullah itu tersakiti hatinya, beliau tidak marah. Beliau hanya memalingkan kepalanya ke samping. Ketika beliau marah, beliau menundukkan kepalanya. Dan beliau juga tidak pernah tertawa terbahak-bahak ketika berkumpul. Beliau hanya tersenyum dan tertunduk. Dan itu adab yang luar biasa. Rasulullah ini sangat dihormati dan disayangi oleh teman-teman dan maupun lawannya. Itulah Masya Allahnya adab Rasulullah ini, Ustazah semuanya. Dan pada tahun 6300 Masehi, beliau pernah memimpin 10.000 tentara muslim. Dan saat itu Rasulullah melihat seekor anjing dan anaknya. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah berkata kepada pasukannya, jangan kalian mengganggu anak anjing dan ibunya itu. Kita cari jalan yang lain gitu. Rasulullah tidak hanya menjaga adabnya terhadap sesama manusia, Ustazah, tapi juga menjaga adab beliau kepada semua makhluk. Bahkan seekor anjing pun Rasulullah menghargai gitu. Maka dari itu Rasulullah itu sangat dicintai dan dihormati oleh para sahabat dan para musuhnya sekalipun gitu, Ustazah. Baik, selanjutnya itu kita berbicara tentang para pecinta kebenaran. Ini cerita dari Zaid bin Amir yang merupakan paman dari Umar bin Khattab. Beliau ini pernah menyerukan kepada kaum Quraisy dan beliau mengatakan, kalian harus mempunyai agama. Beliau mengatakan kepada kaum kafir, kaum Nasrani, kalian harus mempunyai agama. Karena berhala-berhala yang kalian sembah itu tidak akan memberikan apapun kepada kalian. Dan apa yang didapatkan oleh Zaid bin Amir ini, yang beliau dapatkan, beliau malah diusir dari negerinya sendiri. Dan dari negerinya sendiri ini beliau pindah ke Syam. Dan kejadian ini membuat Nabi Muhammad SAW merenung, kenapa ya orang-orang Nasrani ini malah menyembah berhala yang tidak memberikan apapun kepada kita gitu. Dan
menyendiri dan mengasingkan diri di dalam gua Hira. Di situ Nabi Muhammad SAW merenung. Nih, siapakah yang berada di balik semua ini? Rasulullah merenung, siapa yang di balik semua ini? Siapa yang menciptakan dunia dengan seisinya yang seluas ini? Jadi Rasulullah itu tidak mempercayai kitab-kitab, tidak mempercayai tulisan-tulisan yang dibuat oleh pendeta, tapi beliau mencari kebenaran itu dengan mengasingkan diri dan merenungkan, kira-kira siapa sih yang menciptakan alam semesta yang begitu luas ini gitu, dan siapakah pencipta langit yang jernih dan indah, langit yang bermandi cahaya, bulan dan bintang yang begitu lembut, begitu sejuk, siapa pembuat ombak yang berdebar dan penggali laut yang begitu dalam. Betapa sia-sia hidup manusia, waktu terus berlalu, sementara jiwa-jiwa rusak karena dikuasai oleh berhala-berhala. Nah, lama sekali Rasulullah SAW itu merenung sehingga beliau tertidur di gua Hira itu. Dan inilah Ustazah. Dan disinilah Rasulullah itu ketika bangun terkaget-kaget, terkejut-kejut, karena di samping beliau itu sudah ada sosok, dan beliau itu menganggap itu sosok jin, karena beliau tidak tahu sosok yang di samping beliau itu adalah malaikat Jibril gitu. Dan Rasulullah yang tengah tertidur pulas itu tersedak terkejut melihat malaikat Jibril. Dan apa yang dikatakan malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW? Iqra, bacalah. Nabi Muhammad terseduh diam dan berkata, saya tidak bisa membaca. Dan apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril lagi? Iqra, bacalah. Dan kemudian dengan rasa takut Rasulullah menjawab, apa yang harus saya baca? Dan malaikat Jibril membacakan surat Al-Alaq ayat pertama hingga ayat kelima. Iqra. Jadi itu Iqra ini, surat Al-Alaq ini adalah wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah SAW di Gua Hira. Selanjutnya Ustazah, ketika mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, Rasulullah SAW ini pulang dengan keadaan menggigil dan meminta Khadijah menyelimutinya. Tapi Khadijah bertanya, wahai Muhammad, bergembira dan tabahkan hatimu demi dia yang memegang hidup Khadijah. Aku berharap kiranya engkau akan menjadi nabi atas umat ini. Mendengar perkataan Khadijah tersebut, Nabi Muhammad mulai tenang kembali. Dan setelah mendapat kabar Rasulullah itu mendapat wahyu di Gua Hira, Bunda Khadijah itu bertanya kepada salah satu pendeta yang bernama Waraqah bin Naufal dan menceritakan kejadian yang terjadi pada suaminya gitu. Dan apa yang dikatakan pendeta tersebut? Maha suci ia, maha suci. Demi dia yang memegang hidup Waraqah Khadijah, percayalah, suamimu telah menerima namus besar seperti yang pernah diterima Musa. Sungguh dia adalah nabi umat ini. Katakan padanya supaya tetap tabah. Jadi Ustazah, namus besar ini itu sebuah kitab yang diwahyukan kepada Nabi. Itu yang dikatakan oleh pendeta Waraqah bin Naufal kepada Khadijah. Dan Khadijah kembali lagi ke rumah dan melihat keadaan Nabi Muhammad SAW. Dan Khadijah dan Nabi Muhammad berkata kepada Khadijah, waktu tidur dan istirahatku sudah tidak ada lagi Khadijah. Jibril membawa perintah supaya aku memberi peringatan kepada umat manusia. Itu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Khadijah. Dan apa yang terjadi lagi Ustazah?
Dan apa yang terjadi selanjutnya ya Ustazah? Yaitu turunnya perintah sholat. Pada suatu hari Nabi Muhammad dan Khadijah itu melaksanakan sholat. Sholat ini merupakan satu di antara ibadah pertama yang diajarkan Allah kepada Rasulullah SAW kepada kita. Dan pada saat itu ada Ali yang melihat Rasulullah SAW dan Khadijah sedang sholat. Ali bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kepada siapakah kalian bersujud?" Rasulullah menjawab, "Kami sujud kepada Allah. Allah yang mengutusku untuk memerintahkan aku mengajak manusia untuk menyembah Allah." Kemudian Rasulullah mengajak Ali untuk sholat. Tapi apa yang dilakukan Ali? Ali berpikir, "Ya Rasulullah, izinkan hamba untuk berunding kepada ayah hamba Abu Thalib." Dan keesokan harinya Ali berpikir, "Kenapa aku harus berunding dengan ayahku hanya untuk menyembah Allah?" Dan Ali langsung datang lagi kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, aku tidak perlu berunding dengan ayahku karena untuk menyembah Allah. Gitu. Aku tidak perlu perundingan itu. Aku akan mengikutmu. Aku akan menjadi pengikut setiamu." Dan jadilah Ali ini sebagai pengikut termuda Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Baik, selanjutnya Ustazah, kita akan membahas keislaman Abu Bakar. Kita ketahui Abu Bakar ini adalah teman akrab Rasulullah SAW. Suatu hari Abu Bakar mendengar desas-desus tentang Rasulullah yang menyebarkan agama Islam. Dan Abu Bakar langsung bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada apa denganmu? Kini engkau tidak terlihat di majelis kaummu, dan kudengar orang-orang menuduh bahwa engkau telah berkata buruk tentang nenek moyangmu." Dan apa yang dikatakan Rasulullah? "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah." Dan kemudian mendengarkan itu, Abu Bakar langsung terdetak hatinya, dan Rasulullah melanjutkan membacakan beberapa ayat suci Al-Quran dan membuat Abu Bakar langsung menyatakan dirinya sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Dan di sini Ustazah, salah satu keistimewaan Abu Bakar yaitu Abu Bakar tidak pernah meragukan atas apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Karena Abu Bakar sangat percaya bahwa Rasulullah itu tidak akan pernah berkata bohong kepada orang lain. Gitu. Dan sesungguhnya ketika Allah mengutus aku kepadamu, kamu berkata kepadaku, engkaulah berdusta. Tapi Abu Bakar berkata, "Engkau berkata benar. Dia juga telah menolong aku dengan jiwa dan hartanya. Sekarang apakah kamu akan menyakiti sahabatku ini?" Rasulullah mengucapkan itu 2 kali, dan sejak itu tidak seorang pun yang berani menyakiti Abu Bakar. Selanjutnya itu tentang sahabat Rasulullah yang lain, itu tentang keislaman Utsman bin Affan. Utsman menemui Rasulullah, dan ketika Rasulullah menyebutkan kalimat syahadat, hati Utsman langsung bergetar, ya ustazah semua. Umar menjawab, "Aku merasa kagum terhadap engkau dan terhadap kedudukan engkau di antara kami. Aku juga kagum terhadap apa yang sedang dibicarakan orang mengenai dirimu." Lalu Rasulullah membacakan ayat Az-Zariyat ayat 22-23 yang artinya, "Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu, dan apa yang dijanjikan kepadamu, maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan." Kemudian Rasulullah berdiri dan meninggalkan Utsman. Lalu Utsman mengikuti Rasulullah dan menghadap ke Rasulullah dan menyatakan bahwa dia adalah pengikut Rasulullah dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Begitu luar biasanya Rasulullah SAW dengan kelembutannya mampu menggetarkan hati Utsman bin Affan dan juga Abu Bakar.
Jadi Ustazah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah yang namanya berkata kasar. Beliau selalu mengutamakan berkata lembut kepada sahabat-sahabatnya. Dan di sini ada cerita tentang jamuan makan untuk kerabat Rasulullah. Di sini Rasulullah mengundang makan keluarga besar beliau, dan keluarga besar itu datang ke rumah Rasulullah SAW. Dan kita ketahui keluarga Rasulullah SAW ini belum semuanya masuk Islam. Jadi Rasulullah ini berdakwah dulu kepada keluarga beliau sebelum beliau berdakwah kepada orang lain. Nah, di sini yang terjadi yaitu Zubair berkata kepada Muhammad, berikan aku arak. Namun yang dilakukan Rasulullah hanya menyuguhkan susu. Setelah mereka makan, Rasulullah berdiri dan berkata, saya tidak melihat ada seorang manusia di kalangan Arab yang dapat membawa sesuatu ke tengah-tengah masyarakat lebih baik dari yang saya bawakan kepada kamu sekalian. Setelah itu semua orang menggerutu dan bangkit hendak pulang. Namun mereka kembali terperangkap ketika Ali bin Abi Thalib mengatakan, Rasulullah, saya akan membantumu. Saya akan lawan siapa saja yang engkau tentang. Ali bin Abi Thalib yang masih kecil, beliau bisa berkata seperti itu, berkata lantang, wahai Rasulullah, aku akan menjadi pengikutmu. Aku akan menantang semua orang yang engkau tentang. Dengan gagahnya Ali bin Abi Thalib yang masih kecil berkata seperti itu. Dan apa yang terjadi? Keluarga-keluarga yang lain itu menertawakan Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena Ali ini hanya anak kecil gitu. Tapi apa yang dikatakan Rasulullah? Rasulullah menepuk bahu Ali sambil berkata kepada yang lain, inilah saudara saya, pembantu dan pengganti saya. Ikuti dan patuhilah dia. Mendadak semua keluarga itu tersedak gitu. Kemudian semua orang bubar begitu saja. Tidak seorang pun di antara undangan yang tertawa terbahak-bahak itu menyadari bahwa beberapa di antara mereka akan ditebas Ali dalam suatu pertempuran, yaitu pertempuran Badar. 14 tahun kemudian, sebagai bukti bahwa Ali memang bersungguh-sungguh dengan kata-katanya itu. Baik, selanjutnya Ustazah, yaitu seruan dari Bukit Safa. Rasulullah SAW menaiki Bukit Safa dan memanggil kaum Quraisy dan mengingatkan mereka dan berkata, Rasulullah berkata, wahai orang-orang Quraisy. Dan kemudian penduduk Mekah yang sedang sibuk dengan urusan itu terkejut dan langsung ke Bukit Safa menyaksikan apa yang akan dikatakan Rasulullah. Dan Rasulullah melihat kerumunan orang yang dibawa dan menatapnya dengan wajah penuh tanda tanya. Jadi Rasul berkata, bagaimana pendapat kalian jika aku beritahu bahwa di belakang gunung ini ada pasukan berkuda yang siap menyerbu? Percaya kamu kepadaku? Jadi orang-orang Quraisy itu menjawab apa? Kami percaya. Kami tidak pernah sekalipun melihat engkau berbohong ya Muhammad. Itu yang dikatakan oleh kaum Quraisy. Dan pada saat itu orang-orang tampak terpesona. Namun Abu Lahab yang juga hadir di situ dengan cepat naik darah. Ia berseru keras dan mencaci Rasulullah. Apa yang dikatakan Abu Lahab kepada Rasulullah? Celakalah engkau Muhammad, binasalah engkau, binasa dan celakalah seluruh hari-harimu. Hanya untuk omong kosongmu itukah kamu mengumpulkan kami? Dan apa yang terjadi, Ustazah? Setelah Abu Lahab menghina Rasulullah SAW dengan sekeras itu, Rasulullah hanya diam. Dan orang-orang yang awalnya terpesona dengan ucapan Rasulullah menjadi tidak peduli lagi, dan mereka bubar dan ikut mencaci Rasulullah SAW dan mengatakan Rasulullah itu sebagai pembohong atau penyihir. Dan oleh sebab itu di sini turunlah surat Al-Ahzab. Kenapa surah ini turun? Surah ini turun menceritakan kedurhakaan Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil yang telah menghalangi dakwah Rasulullah SAW
apa yang terjadi ya Ustazah di sini? Firman Allah turun mengenai Abu Lahab yang artinya binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasalah dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, dan begitu pula istrinya yang menjadi pembawa kayu bakar. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Jadi mendengar ini, istrinya Abu Lahab itu pergi menghadap Abu Bakar dan berkata, apa maksud temanmu yang melantunkan syair itu tentang diriku? Jadi istrinya Abu Lahab ini menyebutkan Rasulullah itu sedang bersyair, tetapi tidak, Rasulullah itu sedang menyampaikan wahyu Allah kepada kita gitu. Tapi beliau menyangka Rasulullah itu sedang bersyair. Abu Bakar mengerti bahwa yang dimaksudkan Ummu Jamil itu adalah Rasulullah SAW, dan beliau berusaha menutupi gitu. Demi Allah, temanku tidak ada yang pandai bersyair, kata Abu Bakar. Terus terus istrinya Abu Lahab mengatakan, bukankah temanmu itu mengatakan bahwa leherku ada tali yang terbuat dari sabut yang dipintal gitu. Jadi si istrinya Abu Lahab ini, dia memakai kalung emas yang indah, dan dia berkata, bukankah kalung ini adalah sabun yang terindah di dunia? Kata. Dengan sabunnya beliau berkata seperti itu. Dan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Abu Bakar hanya menunduk dan meninggalkan Ummu Jamil sendirian. Tidak hanya itu Ustazah, Abu Lahab dan istrinya ini banyak sekali menghalangi dakwah Rasulullah. Contohnya apa Ustazah? Setiap perjalanan dakwah Rasulullah SAW, Abu Jahal dan istrinya ini menaruhkan duri-duri di jalan, duri-duri yang dilewati oleh Rasulullah untuk berdakwah. Tidak hanya itu, Abu Lahab dan istrinya ini juga menyuruh para budak-budak itu melempari Rasulullah dengan batu, melempari Rasulullah dengan kotoran, dan meneriaki Rasulullah itu sebagai penyihir, pembohong gitu. Betapa sakitnya hati Nabi Muhammad ketika beliau dihina seperti itu, tetapi beliau tidak membalas, beliau hanya diam dan melanjutkan dakwanya. Baik, Ustazah, selanjutnya itu tentang Bilal bin Rabah. Kita ketahui Bilal bin Rabah ini adalah salah satu pengikut Nabi Muhammad dari kalangan budak. Dan Bilal bin Rabah ini sangat kuat keimanannya Ustazah. Bilal bin Rabah ini disiksa oleh tuannya yang bernama Umayyah bin Khalaf dengan mencabut beliau dan membuka seluruh baju Bilal dan disiksanya di padang pasir yang panas, dan meminta Bilal ini untuk tidak beriman kepada Allah gitu. Dan dia berkata seperti ini, budak jelek, engkau akan diperlakukan seperti ini hingga engkau mati, atau engkau mengingkari Muhammad dan kembali menyembah Lata dan Uzza. Lata dan Uzza itu adalah nama-nama berhala yang mereka sembah Ustazah. Jadi apa yang dijawab oleh Bilal? Ahad, Ahad, yang artinya Maha Esa Allah, Maha Esa Allah. Suara cambuk mengerikan telinga ketika Bilal disiksa. Ahad, Ahad. Meskipun dia dicambuk berkali-kali, Bilal tetap mengatakan Ahad, Ahad. Dan Bilal percaya bahwa Allah akan menolong dia. Dan apa yang dilakukan oleh Umayyah meletakkan batu besar di atas dadanya Bilal. Tetapi apa ya Ustazah yang terjadi? Bilal tetap tidak berhenti menyerukan kata Ahad, Ahad, Ahad. Nah, Bilal sangat-sangat kuat keimanannya. Dan pada saat itu Ustazah, sahabat
Dan pada saat itu melihat banyak pengikut-pengikutnya disiksa oleh para orang-orang Nasrani, para orang yang menyembah berhala, Rasulullah merasa sedih. Dan apa yang terjadi, Rasulullah dan para sahabatnya membebaskan para budak-budak yang beriman kepada Allah. Dan ada cerita lagi Ustazah, yaitu syahidah pertama. Ini menceritakan tentang Yasir, Sumayyah, dan putra Yasir yang bernama Ammar yang disiksa oleh Abu Jahal. Nah, apa yang terjadi kepada mereka ya Ustazah? Mereka disiksa sampai mereka meninggal dunia. Dan apa yang terjadi? Sumayyah ini ditusuk tombak oleh Abu Jahal dan dihabisi. Dan meninggalnya Sumayyah ini menjadikan dia adalah syahidah pertama yang meninggal karena membela agama Allah. Nah, tentang selanjutnya Ustazah, ini yang terakhir ya Ustazah, kebimbangan Hamzah. Hamzah, dia mendengar Nabi Muhammad itu dihina oleh Abu Jahal, oleh Abu Lahab, dan diperlakukan tidak enak oleh mereka. Hamzah langsung menghadap kepada Rasulullah. Dan apa yang dikatakan Hamzah? Apa yang terjadi? Siapa yang mengejekmu? Gitu. Rasulullah hanya terdiam. Dan apa yang dilakukan oleh Hamzah, ya Ustazah semua? Hamzah langsung menemui Abu Jahal, dan langsung menatap Abu Jahal dengan mata yang memerah dan penuh amarah dan berkata seperti ini, beraninya engkau menghina kemenakanku, katanya. Terus apa lagi yang dikatakannya? Padahal aku telah memeluk agamanya. Coba lakukan penghinaanmu itu kepadaku jika engkau benar-benar jantan. Itu yang dikatakan Hamzah kepada Abu Jahal, Ustazah. Dan apa yang terjadi? Beberapa teman Abu Jahal serempak berdiri dan tampak perkara tidak dapat terhindari lagi. Karena apa? Karena Abu Jahal langsung melepaskan panahnya ke arah Abu Jahal. Hamzah melepaskan panahnya ke arah Abu Jahal, Ustazah, dan terkena kepala Abu Jahal. Dan pada saat itu teman-temannya Abu Jahal ini ingin menyerang kembali, tapi apa yang dikatakan oleh Abu Jahal? Karena dia yakin kalau misalnya dia melawan Hamzah, maka dia akan meninggal, akan mati di tangan Hamzah. Karena Hamzah itu adalah orang yang terkuat gitu, Zah. Jadi apa yang dikatakan Abu Jahal? Mari kita tinggalkan saja dia. Aku memang telah mencaci maki kemenakannya. Mereka pun pergi dengan geram dan murung, namun hati Hamzah belum lagi lega. Ia pulang dengan bimbang, mengapa begitu mudah meninggalkan agama nenek moyangku, katanya gitu. Jadi Hamzah ini masih bimbang, kenapa sih aku dengan mudah meninggalkan agama yang telah lama aku anut gitu, agama yang menyembah berhala. Dan kemudian beliau datang lagi ke Rasulullah dan menceritakan semua kegelisahannya. Dan apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah menyampaikan beberapa ayat kepada Hamzah, dan Hamzah berkata, ya Tuhan, jika Muhammad benar, teguhkanlah hatiku, dan jika Muhammad salah, jauhkanlah aku darinya. Hamzah menemui Rasulullah dengan sedih dan menceritakan semua kegelisahan hatinya. Rasulullah lalu membacakan beberapa ayat Al-Quran. Perlahan hati Hamzah dipenuhi dengan rasa tenang, haru, kagum. Dengan bulat hati ia pun berkata, aku menyaksikan bahwa engkau itu sesungguhnya benar, maka itu tampaklah agamamu, hai anak saudaraku. Itu dikatakan oleh Hamzah. Ketika Rasulullah dengan lembut menyampaikan ayat suci Al-Quran, semua orang terdetak hatinya untuk percaya bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah gitu, Ustazah. Dan apa yang Rasulullah katakan? Rasulullah sangat bersyukur karena
umat Islam telah memiliki benteng yang kuat dalam menghadapi kekerasan Quraisy. Hamzah memeluk Islam pada akhir tahun ke-6 kenabian Rasulullah SAW. Nah, baik Ustazah, ini adalah sesi terakhir dari episode 3 ini. Mungkin cerita lanjutannya ada di sesi keempat, dan ini ada closing statementnya dari saya. Nah, di bawah langit Mekah yang tandus, Allah menaburkan benih cinta dan kebenaran dalam hati seorang yatim piatu. Kerasulannya bukan sekedar gelar, melainkan denyut nadi kasih sayang yang mengalir sehingga ke setiap relung kehidupan kita. Bukan dengan pedang yang berlumuran darah, tetapi dengan hati nurani yang bersih dan kata-kata yang memeluk. Rasulullah SAW membuka pintu hati yang tertutup, dan Rasulullah ini membuktikan bahwa kelembutan bisa menggetarkan dunia lebih dari badai. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas atensi ustazah-ustazah semuanya. Mungkin di dalam